masalahnya bersama Munyong bisa cepat selesai. Sang Tai yang mendengarnya berusaha mengerti dan mengizinkan Gang Tai untuk pergi ke istana Munyong tanpa dirinya. Setibanya di istana Munyong, Gang Tai terlebih dahulu menceritakan semua masalahnya bersama Munyong kepada si manajer. Mendengar itu, si manajer pun terkejut dan merasa heran kenapa Gang Tai bisa bertahan setelah semua yang terjadi. Gang Tai hanya menjawab jika baginya Munyong adalah Munyong dan tak ada urusannya dengan ibunya. Mendengar itu, si manajer pun kemudian menceritakan informasi mengenai ibunya Munyong yang ia tahu, di mana ibunya Munyong dulu berkuliah di jurusan kedokteran. Akan tetapi tiba-tiba dirinya memutuskan untuk berhenti dan menjadi seorang novelis yang terkenal. Membuat Gang Tai mengerti kenapa si kepala Ok bisa mengerti dengan dunia medis saat bekerja di rumah sakit. Setelah itu Gang Tai pun kemudian masuk untuk menemui Munyong. Akan tetapi di kamar serta di ruangan kerja, Gang Tai tak menemukan keberadaan Munyong. Hingga Gang Tai pun pergi ke basement dan terlihat jika Munyong sedang berada di sana. Munyong yang menyadari jika Gang Tai datang kemudian bertanya, sejak kapan Gang Tai mengetahui jika ibunya lah orang yang telah membunuh ibu Gang Tai dan menyebabkan Sang Tai selalu menderita. Gang Tai pun menjawab jika belum lama ini ia mengetahui semua itu. Mendengar itu, Munyong pun kemudian menangis dan berniat pergi meninggalkan Gang Tai. Namun Gang Tai berusaha mencegah kepergian Munyong dengan menggenggam tangan Munyong sambil berkata, jika menurut Gang Tai, Munyong adalah wanita yang ia kagumi dari kecil dan tak ada hubungannya sama sekali dengan kelakuan bejat ibunya. Tetapi ketika Munyong melihat ekspresi wajah Gang Tai, Munyong pun menyadari jika semua yang dikatakan Gang Tai adalah kebohongan. Untuk itu Munyong pun melepaskan genggaman Gang Tai dan pergi begitu saja. Di mana di kamarnya dengan penuh rasa bersalah, Munyong pun menangis jadi-jadinya. Sementara sahabat Gang Tai yang menyadari ada sesuatu yang tak beres karena Sang Tai kembali tinggal di rumah Namjuri berusaha menghubungi Gang Tai. Tetapi panggilan itu tak dijawab oleh Gang Tai, membuatnya mencoba menanyakan hal itu kepada Sang Tai. Di mana Sang Tai meyakini jika memang ada sesuatu masalah yang sangat besar, sebab menurutnya dirinya baru pertama kali melihat ekspresi wajah Munyong yang begitu sedih dan menderita. Sedangkan di rumah sakit, si abah direktur didatangi oleh ibunya Namjuri untuk menanyakan masalah yang terjadi yang menimpa Gang Tai. Tetapi si abah direktur tak mengatakan apa-apa dan hanya berkata jika dirinya kemungkinan akan mundur dari jabatan sebagai direktur rumah sakit sebab ia merasa bersalah atas semua yang terjadi kepada Gang Tai dan juga Munyong. Membuat ibu Namjuri meyakini jika memang terjadi sesuatu yang sangat genting. Untuk itu dirinya mencoba membantu dengan membuat makanan untuk diberikan kepada Munyong dan juga Gang Tai. Si manajer yang berada di sana sangat terharu dengan kepekaan serta kebaikan ibunya Namjuri, membuatnya berkata jika dirinya sangat menginginkan ibunya Namjuri menjadi mertuanya. Namjuri yang mendengarnya pun terlihat malu-malu kucing. Kembali kepada Gang Tai yang masih berusaha membujuk Munyong agar tak menyalahkan dirinya sendiri, sebab menurut Gang Tai Munyong sama sekali tak bersalah dan di antara mereka tak ada yang harus berkorban lagi. Mendengar itu Munyong hanya bisa menangis karena masih bimbang akan semuanya. Keesokan harinya setelah Munyong sedikit membaik, Gang Tai pun kemudian memberitahukan jika ibunya Munyong masih hidup dan identitas aslinya kini adalah si kepala perawat Ok. Mendengar itu Munyong merasa tak percaya sebab menurutnya walaupun ibunya merubah wajah serta menyembunyikan kepribadian aslinya, dirinya seharusnya bisa mengetahui hal itu. Tetapi Gang Tai mengatakan jika ayah serta si abah direktur yang sangat mengenal ibunya Munyong pun bisa tertipu saking hebatnya ibunya Munyong menyembunyikan identitas aslinya. Mendengar itu Munyong pun meyakini jika ibunya selama ini selalu datang ke istananya tanpa ia ketahui. Membuatnya histeris dan meminta Gang Tai untuk pergi sebab ibunya kemungkinan akan datang kembali. Gang Tai yang melihat Munyong histeris karena ketakutan langsung memeluk Munyong dan berkata jika dirinya tak akan pernah meninggalkan Munyong. Hingga setelah itu Gang Tai sambil menangis menghubungi Sang Tai dan memberitahukan jika kondisi Munyong saat ini sedang sakit. Mendengar itu Sang Tai yang memiliki kekurangan tetapi dirinya begitu perhatian kepada Munyong dengan meminta ibunya Namjuri untuk membuatkan bubur bagi orang sakit, lalu meminta sahabat Gang Tai untuk mengantarkannya membawa bubur itu ke istana Munyong. Di mana setibanya di sana, Sang Tai dengan penuh perhatian karena sudah menganggap Munyong adalah adiknya sendiri, berusaha membujuk Munyong untuk memakan bubur yang ia bawakan. Munyong yang melihat ketulusan hati Sang Tai hanya bisa menangis sambil terus meminta maaf
karena rasa bersalahnya kepada Sang Tai. 옳지. 잠깐만. Sedangkan di luar, Gang Tai akhirnya menceritakan semuanya kepada sahabatnya mengenai masalahnya dan meminta kepada sahabatnya untuk tak menceritakan hal itu kepada Sang Tai kakaknya. Mendengar itu, sahabatnya malah menyuruh Gang Tai untuk tak pernah meninggalkan Munyong apapun yang terjadi. Sebab menurutnya, mereka sama-sama membutuhkan satu sama lain. Mendengar support dari sahabatnya membuat perasaan Gang Tai sedikit lega. Bahkan Gang Tai semakin terharu melihat kakaknya yang kini sudah menerima sepenuhnya Munyong sebagai bagian dari mereka. Hingga setelah Sang Tai dan juga sahabatnya pergi, Gang Tai kemudian menemukan sebuah paket yang di dalamnya berisi buku dongeng yang ditulis oleh Munyong. Hingga ketika Gang Tai membaca buku itu sampai akhir, di lembar terakhirnya, Gang Tai menemukan sebuah pesan dari ibunya Munyong yang berkata, jika semua yang gagal harus segera dibuang. Membuat Gang Tai meyakini jika ibunya Munyong akan berbuat sesuatu yang ternyata tanpa Gang Tai ketahui, ibunya Munyong sedang berada di dekat rumah Namjuri. Sementara Munyong tanpa diketahui oleh Gang Tai terlihat menghubungi seseorang untuk melakukan sesuatu. Dimana ketika pagi, si asisten terlihat ngehudangkeun si manajer karena si manajer harus melihat berita penting. Dimana ternyata orang yang semalam dihubungi oleh Munyong adalah si wartawan bejar di part pertama. Dimana Munyong menyuruh si wartawan itu untuk merilis sebuah berita jika lanjutan novel karya ibunya yang selama ini sangat dinantikan akan ia rilis. Dan hal itu sengaja dilakukan Munyong untuk memancing ibunya keluar, membuat si manajer berusaha menghubungi Munyong karena hal itu. Sedangkan Gang Tai sendiri sedang berusaha menghubungi kakaknya, tetapi tanpa ia duga ternyata Sang Tai kini sedang bersama ibunya Munyong. Hingga ketika Gang Tai datang ke rumah Namjuri untuk mengecek keadaan kakaknya, tiba-tiba dirinya mendapatkan panggilan dari kakaknya. Akan tetapi ketika diangkat, yang berbicara tak lain adalah Perawat Ok. Membuat Gang Tai sangat khawatir dan meminta Perawat Ok untuk mengatakan lokasinya, di mana ternyata Perawat Ok berada di istana Munyong. Sedangkan Munyong sedang bersama si manajer di jalan untuk menghadiri perilisan novel karangan ibunya. Menyadari jika sesuatu yang buruk sedang terjadi ketika melihat gelagat si manajer yang seolah menjauhkannya dari istananya, Munyong pun menyuruh si manajer untuk menghentikan mobilnya dan langsung pergi ke istananya. Sedangkan Gang Tai yang terlebih dahulu datang ke istana Munyong langsung panik ketika melihat Sang Tai tak sadarkan diri. Tetapi Perawat Ok berkata jika dirinya belum melakukan apapun kepada Sang Tai dan hanya memberikannya obat penenang. Gang Tai dengan wajah kesal kemudian bertanya alasan Perawat Ok melakukan semua ini kepada mereka. Mendengar itu Perawat Ok berkata jika lukisannya yang paling sempurna telah dirusak oleh Gang Tai, yaitu Munyong. Mendengar itu Gang Tai pun berteriak dengan penuh emosi karena ibunya Munyong hanya menganggap Munyong sebagai lukisan dan berkata jika Munyong adalah manusia dan bukan pula milik Perawat Ok. Mendengar itu Perawat Ok kini yang balik membentak Gang Tai dengan berkata jika gara-gara kehadiran Gang Tai membuat Munyong tak lagi menurut kepadanya, karena itu dirinya merasa harus membuang karya gagal seperti Munyong. Di mana si Perawat Ok akan memberikan kesempatan lain untuk Gang Tai, yaitu pergi sejauh mungkin bersama kakaknya dan tak lagi berhubungan dengan Munyong atau membunuhnya di sini supaya balas dendamnya bisa tercapai. Tetapi hal itu akan membuat Munyong menjadi seperti dirinya, yaitu seorang psikopat. Mendengar pilihan itu Gang Tai pun berusaha tak terprovokasi dan tak menuruti keinginan si Perawat Ok. Akan tetapi ketika si Perawat Ok mengatakan jika dirinya membunuh ibu Gang Tai karena hal sepele, membuat Gang Tai terprovokasi dan langsung mencekik si kepala Perawat Ok. Di mana hal itu seolah bagian dari rencananya karena tindakan Gang Tai yang mencoba menyakitinya malah membuatnya senang. Hingga Gang Tai pun teringat dengan kebersamaannya bersama Munyong yang membuatnya sadar dan melepaskan si Perawat Ok. Si Perawat Ok pun lalu mengambil jarum suntik yang sudah ia siapkan dan langsung menusukkannya kepada Gang Tai. Lalu tak lama datanglah Munyong yang begitu marah melihat Gang Tai terluka. Munyong pun langsung mengambil bolpoin dan berusaha melukai ibunya. Akan tetapi Gang Tai dengan sisa tenaganya mencegah hal itu dan berkata jika Munyong tak boleh melukai ibunya sebab hal itu adalah keinginannya. Setelah itu Gang Tai pun tak sadarkan diri, membuat Munyong menangis dan mengabaikan ibunya.
membuat ibunya marah dan berusaha mencelakai Munyong. Namun tanpa diduga, Sang Tai datang dan langsung menghabek ibunya Munyong sampai tak sadarkan diri. Setelah itu si abadi direktur bersama petugas polisi datang dan membawa perawat Ok untuk ditahan. Namun dengan senyum Pika Ijiden, si perawat Ok masih meyakini jika Munyong akan menjadi seperti dirinya. Si abadi direktur kemudian masuk ke dalam istana untuk mengecek keadaan Gang Tae yang tak sadarkan diri. Untung saja ternyata Gang Tae hanya pingsan karena obat penenang yang disuntikan si kepala perawat Ok. Tetapi Munyong sambil menangis terus menemani Gang Tae agar cepat sadar. Hingga ketika malam, Gang Tae pun akhirnya bisa sadar, di mana dirinya sudah disambut oleh Munyong dan menceritakan jika kini ibunya sudah ditahan oleh polisi. Tetapi walaupun begitu, Munyong tetap meminta Gang Tae untuk pergi dari istana selamanya. Sebab ia merasa bersalah dan tak mau melihat Gang Tae terluka setiap kali melihat wajahnya, karena itu akan mengingatkannya kepada kematian ibunya. Gang Tae yang mendengarnya berusaha meyakinkan Munyong untuk menghadapi semuanya bersama-sama. Tetapi Munyong kembali berkata jika menurutnya perpisahan adalah jalan terbaik, sebab tak hanya Gang Tae yang terluka setiap kali melihat wajahnya, Munyong pun merasakan rasa bersalah, tertekan dan menderita ketika melihat wajah Gang Tae karena rasa bersalahnya. Untuk itu Munyong meminta kepada Gang Tae dan juga Sang Tae untuk pergi meninggalkan istananya besok hari. Mendengar keputusan Munyong, Gang Tae pun hanya bisa terdiam, sebab di dalam hatinya Gang Tae pun merasakan apa yang dikatakan Munyong. Hingga ketika pagi saat Gang Tae akan membuang boneka dinosaurus milik Sang Tae karena boneka itu pemberian perawat Ok, Sang Tae pun berkata jika bonekanya tak bersalah sedikit pun, sebab yang jahat adalah si perawat Ok dan tak ada hubungannya sama sekali dengan boneka pemberiannya. Mendengar itu Gang Tae pun tersadar jika sejahat-jahatnya ibunya Munyong itu sama sekali tak ada hubungannya dengan Munyong. Lalu saat di rumah sakit, Gang Tae kemudian menyerahkan surat pengunduran diri kepada si Abah dengan berkata jika dirinya mulai hari ini ingin sekali menikmati waktunya bersama orang yang ia sayangi. Mendengar itu si Abah direktur pun mengerti dengan keputusan Gang Tae. Di mana Gang Tae kemudian menemui Munyong yang sedang tertidur dan bermimpi buruk, kemudian kembali memberikan boneka pengusir mimpi buruk miliknya. Munyong kemudian terbangun dan meminta Gang Tae untuk berkemas. Tetapi Gang Tae mengatakan jika dirinya tak akan melakukan itu, sebab kini Munyong tak akan bisa hidup sendirian setelah mengerti akan pentingnya sebuah kehangatan keluarga. Munyong yang mendengarnya terlihat malu dan langsung menutup dirinya dengan selimut, membuat Gang Tae marah karena sifat keras kepala Munyong. Tetapi ketika Munyong menatap Gang Tae dengan mata tajamnya, nyali Gang Tae kembali ciut dan langsung pergi dari sana. Keesokan harinya Munyong yang masih bimbang mendapatkan panggilan dari Namjuri yang memintanya untuk datang ke rumahnya sebab ibunya sedang sakit. Tentu saja Munyong menolak permintaan itu. Tetapi pada akhirnya dirinya datang ke rumah Namjuri yang mana di sana ibu Namjuri terlihat sehat walafiat atau baik-baik saja, bahkan sedang nyantui menonton TV. Tentu saja Namjuri melakukan itu karena rencana semua orang yang khawatir kepada Munyong agar mau makan masakan ibunya. Sebab setelah kejadian kedatangan ibunya, Munyong tak pernah mau makan. Munyong pun pada akhirnya mau makan di sana dan bertanya kepada ibunya Namjuri kenapa semua orang begitu perhatian kepadanya. Ibunya Namjuri lalu berkata jika semua orang menyayangi Munyong sebab Munyong mau menerima Gang Tae yang tak memiliki apapun selain kebaikan hatinya. Mendengar itu, Munyong pun hanya bisa terdiam sambil kembali memikirkan keputusannya yang telah meminta Gang Tae pergi. Setelah kembali ke istananya, di sana ternyata Sang Tae sudah menunggu Munyong untuk memperlihatkan sesuatu, di mana ternyata itu adalah gambar Gang Tae yang ia gambar ketika Gang Tae memperlihatkan ekspresi wajah bahagianya. Dan Sang Tae pun meyakini jika itu adalah ekspresi yang menunjukkan kebahagiaannya Gang Tae karena bisa bersama Munyong. Membuat Munyong menangis sebab ia baru mengetahui jika Gang Tae sebahagia itu ketika bersamanya. Hingga keesokan harinya, Munyong datang ke rumah sakit untuk melihat pohon yang ditanam Sang Tae dan juga Gang Tae sebagai wujud ibu mereka yang sudah tergantung foto keluarga mereka bertiga. Hingga Gang Tae pun datang dan berkata jika dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Munyong sampai kapanpun.
Mendengar itu, Munyong malah sedikit berakting dengan berpura-pura mengabaikan Gang Tae. Hingga karena itu, membuat Gang Tae yang terus mengutarakan perasaannya kepada Munyong seperti dulu Munyong melakukan itu. 사랑한다고.